food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. apa ya? Pak Prabowo, Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Prabowo akan dilemahkan dalam soal penampilan virtualnya di publik itu, bukan pada soal esensi pertahanan. Karena bagaimanapun apapun yang dikritik orang pada Prabowo, Prabowo udah menjalankan itu dan harusnya dia pertanggungjawabkan dengan membela, bukan dengan menyerang balik, karena ini cuma taktik debat sebetulnya. Jadi di masalahnya kan di dalam debat itu apa yang kita ketahui secara faktual bisa berbeda secara virtual nanti itu. Karena kelihatannya Pak Prabowo nggak bisa memanfaatkan situasi debat itu dengan cara yang sangat santai gitu kan. Padahal pihak Anies dan Ganjar dari awal udah siap-siap untuk mengeksploitasi sisi negatif dari panggung kampanye, terutama pada kepribadian Pak Prabowo yang cepat emosi kan. Jadi di situ sebetulnya intinya tuh. Anies kritik food estate dan singgung Kemenhan dibobol hacker. Tema debat Capres kali ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Berikut ini visi misi Anies Baswedan. Saling sindir Anies Prabowo, berakhir tanpa salaman. Bisnis.com, Jakarta, calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terlibat saling sindir terkait kepemilikan aset dengan Capres nomor 1, Anies Baswedan. Aksi saling sindir itu terjadi dalam debat calon presiden alias Capres tadi malam. Awalnya, Anies menyinggung tentang kepemilikan tanah Prabowo sebanyak 340.000 hektare. Prabowo tidak tinggal diam. Dia mengatakan bahwa Anies salah data. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif, kata Prabowo dalam debat Capres ketiga, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Menurut Prabowo, data-data yang disebutkan pasangan calon paslon nomor urut 1 salah. Sebelumnya, Anies menyebutkan sejumlah data, serangan virus yang mengorbankan 160.000 orang. Kemudian, Anies menyebutkan serangan siber sebanyak 800 juta serangan, perdagangan manusia dan perdagangan anak yang menyeret korban sebanyak 3.000 orang dan narkoba 4,8 juta orang yang terpapar narkoba. Lebih lanjut, Capres Paslon 1 juga menyebutkan terkait alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah yang dinilai bobol menyelesaikan sejumlah kasus, justru menggunakannya untuk membeli alutsista bekas. Padahal, menurut Anies, nyaris separuh tentara RI tidak memiliki rumah dinas,
Sementara Menteri Pertahanan, yakni Prabowo Subianto, memiliki aset tanah lebih dari 340 hektare. Berkenaan dengan aset tanah milik Prabowo, Anies memberi koreksi bahwa yang dimaksudnya yaitu 340.000 hektare. Namun, koreksian tersebut pun dinilai salah oleh Prabowo. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, bukan 340 hektare, tetapi 340.000 hektare, ujar Anies. Itu pun salah. Mas Anies, jangan sebut data yang salah, jawab Prabowo. Aksi Anies Prabowo berlanjut pasca debat. Keduanya tampak tidak bersalaman pasca debat kemarin. Anies beralasan bahwa dirinya mencari capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk bersalam, namun tidak ada. Dalam tayangan debat ketiga di Istora Senayan terlihat bahwa Anies tampak menyalami capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan setelahnya tayangan tidak ditampilkan kembali. Anies menyampaikan bahwa setelah debat selesai dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Dirinya pun mengatakan bahwa setelah bersalaman dengan Ganjar langsung mencari keberadaan Prabowo namun tidak bertemu. Padahal dalam tayangan debat ketiga ini, Prabowo sempat bersalam dan bersapa dengan Ganjar Pranowo. Kalau yang terakhir, pas sudah selesai saya mencari Prabowo tapi sudah tidak ada jadi tidak tahu kemana harus salaman, ujar Anies setelah debat di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Di sisi lain Prabowo mengungkapkan bahwa dia tidak bersalaman dengan Anies karena merasa lebih senior. Dia enggak datang. Saya lebih tua. Ironi, tak cuma Anies, ini momen Jokowi skakmat Prabowo soal harta tanah melimpah. Suara.com, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan skakmat terhadap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat Capres 2024 ketiga pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Anies menyebut bahwa separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas. Ini berbanding terbalik dengan Prabowo yang sebagai Menteri Pertahanan, punya aset tanah mencapai 340.000 hektare. Tak cuma Anies, Presiden Joko Widodo ternyata juga pernah menyoroti tanah milik Prabowo yang melimpah. Momen ini terjadi dalam debat Capres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Potongan video ini pun viral di media sosial, salah satunya dibagikan oleh pemilik akun X Akeong, Bang Pino garis bawah. Pak Jokowi pernah bilang, lahan Pak Prabowo di Kalimantan Timur, 220.000 dan Aceh Tengah, 120.000. Total sama dengan 340.000 hektare. Inilah data yang diungkap Abah Anies dalam tagar debat Capres malam ini. Jadi clear ya guys. Tulis akun ini dalam cuitannya, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Kala itu Jokowi menyebut Prabowo memiliki aset tanah mencapai 340.000 hektare yang tersebar di Kalimantan hingga Aceh. Jokowi pun menegaskan bahwa jika dirinya menjadi presiden, maka tidak akan ada bagi-bagi tanah. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare. Prabowo juga memiliki lahan di Aceh Tengah 120.000 hektare, ucap Jokowi dalam debat Capres 2019 seperti dikutip Suara.com. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian tanah seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya, tegas Jokowi. Momen Jokowi yang juga sempat melakukan ulti kepada Prabowo itu langsung menuai atensi luas. Hingga berita ini dipublikasikan, video ini sudah disaksikan 628.000 kali dan mendapatkan 13.000 tanda suka. Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Menolak lupa, di sini Pak Jokowi dielu-elukankan mengungkap fakta. Sekarang hal yang sama diungkapkan dibilangnya menyerang personal. Standarnya double terus, nggak ngerti lagi, kritik warganet. Bisa dibilang gak sih ini balasan dari strategi Gibran kemarin? Anies pakai pertanyaan yang sama saat Jokowi tanya ke Prabowo di debat 2019. Kasarnya, lu pakai strategi bapak lu. Nih gue balikin juga pakai strategi bapak lu, komentar warganet. Pak Anies bener ternyata,
Ini dari satu menteri aja, belum menteri-menteri yang lain, tambah yang lain. Data di atas jangan di-cut ya, ada lanjutannya. Sementara banyak tentara yang tidak punya rumah dinas, tulis warganet. Prabowo kena tampol sama Jokowi, celetuk warganet. Sebelumnya, Anies mempertanyakan kinerja Prabowo sebagai Menhan. Salah satunya kebijakan Prabowo yang gencar membeli alutsista bekas dari luar negeri. Padahal menurutnya, tentara di Indonesia masih belum sejahtera. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya Prabowo, menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340.000 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah, tandas Anies Baswedan.